Coba lihat gambar ini, sebuah kotak suara, tapi dirantai. Ironis ya, karena ini adalah simbol dari sebuah peristiwa yang namanya tindakan pilihan bebas. Tapi ceritanya ternyata jauh lebih rumit dari itu. Oke, jadi kita mundur ke tahun 1969. Ada satu peristiwa besar yang menentukan nasib sebuah wilayah yang secara resmi dinamakan tindakan pilihan bebas. Kedengarannya bagus kan? Tapi pertanyaan yang terus menggantung sampai sekarang, dan ini penting banget adalah seberapa bebas pilihan itu sebenarnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita nggak akan asal ngomong. Pembahasan kita kali ini didasarkan pada risetnya John Southford yang berhasil mengintip dokumen-dokumen PBB yang dulunya rahasia banget. Jadi kita akan coba bongkar apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar pemungutan suara kontroversial di Irian Barat tahun 1969 itu. Oke, mari kita mulai dari awal. Semuanya ini berawal dari sebuah janji. Jadi, ada yang namanya Perjanjian New York tahun 1962. Ini kesepakatan yang ditengahi PBB. Isinya, Indonesia mengambil alih kontrol sementara Irian Barat dari Belanda. Tapi ada satu klausul yang super penting. Janjinya adalah akan ada tindakan penentuan nasib sendiri buat masyarakat Papua. Artinya, mereka yang bakal menentukan masa depan politik mereka sendiri. Di atas kertas sih kedengarannya adil dan jelas kan? Tapi ya gitu, janji di atas kertas itu kadang beda banget sama kenyataan di lapangan. Nah pertanyaannya, gimana sih situasinya waktu tim PBB akhirnya datang di tahun 1968 untuk mempersiapkan pemungutan suara ini? Waktu itu akses ke sana tuh susah banget loh. Tapi beberapa jurnalis dan diplomat kayak Peter Hastings dari Australia ini berhasil masuk. Dan laporan mereka, wah gambaran yang dilukiskan itu cukup suram. Hastings bilang, sejak Belanda pergi, pembangunan hampir nggak ada dan sentimen rakyat Papua lagi panas-panasnya. Dan bukan cuma itu, laporan-laporan diplomatik lain di tahun 68 juga mengonfirmasi hal yang sama. Ekonominya parah, politiknya kacau, Indonesia sendiri saat itu kekurangan sumber daya, bahkan sampai ada laporan tentang keadaan semi pemberontakan dan tindakan represif. Pejabat Indonesia sendiri secara pribadi ngaku kalau situasinya genting. Jelas, ini bukan kondisi yang ideal sama sekali buat sebuah pilihan yang katanya bebas. Oke, dengan kondisi yang kayak gitu, terus gimana caranya janji penentuan nasib sendiri ini mau dijalankan? Seperti apa bentuk pemungutan suaranya? Biasanya, kalau kita ngomongin penentuan nasib sendiri, yang kebayangkan satu orang, satu suara ya kan? Setiap orang dewasa bisa memilih langsung. Tapi Indonesia lebih memilih metode yang beda, yaitu musyawarah. Nah, bedanya apa? Di sini bukan semua orang yang milih, tapi hanya sekelompok kecil perwakilan yang dipilih untuk mencapai keputusan bersama. Dan dari sistem musyawarah inilah muncul satu angka. Angka ini jadi kunci dari seluruh kontroversi yang kita bahas. Angkanya adalah 1022. Ya, cuma 1022 orang. Mereka ini dipilih langsung oleh otoritas Indonesia untuk memberikan suara mewakili hampir 800.000 penduduk. Coba bayangkan, inilah jantung dari perdebatannya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam. Prosesnya sendiri ternyata penuh dengan pertentangan. Jadi, perwakilan PBB di sana, namanya Ortisans, itu selalu dikawal ketat sama pejabat Indonesia. Tapi ternyata banyak warga Papua yang nekat. Mereka berhasil menyelinap dan memberikan surat serta petisi langsung ke tangan Ortisans. Dan isi petisi-petisi ini menarik banget. Dari 156 petisi yang masih tersimpan di arsip PBB, analisis menunjukkan mayoritas, sekitar 61% itu isinya menentang pemerintahan Indonesia atau minta referendum. Jelas banget kan sentimennya? Tapi anehnya, laporan resmi yang diserahkan PBB ke Majelis Umum justru bilang sebaliknya. Laporannya mengklaim mayoritas petisi itu pro-Indonesia. Nah, ini kan jadi pertanyaan besar. Kenapa bisa beda banget antara data di arsip dengan laporan resminya? Bukan cuma itu, kebebasan dari 1022 perwakilan yang dipilih itu juga dipertanyakan. Ada banyak laporan yang bilang kalau mereka itu diisolasi, dijaga ketat, bahkan ada yang diancam dan disuap. Pidato mereka pun katanya sudah disiapkan. Salah satu jenderal bahkan memperingatkan kalau Indonesia itu kekuatan militer besar dan gak akan mentolerir perbedaan pendapat. Jadi, tekanannya luar biasa. Oke. Ini semua bikin kita bertanya-tanya kan? Kenapa PBB sebagai wasit internasional seolah-olah membiarkan ini semua terjadi? Apa peran mereka sebenarnya?
Nah, menurut riset Saltwofford, kalau kita lihat dokumen-dokumen yang sudah dibuka, ternyata ada polanya. Sejak tahun 1963, pejabat senior PBB dan Jakarta itu udah setuju secara diam-diam untuk nggak pakai metode pemungutan suara langsung. Terus di tahun 68, negara besar kayak AS, Inggris, dan Australia juga kasih sinyal mereka pengen masalah ini selesai dengan tenang. Puncaknya di tahun 69, Sekjen PBB UTAN justru kasih saran ke Indonesia gimana caranya supaya Majelis Umum nggak memperdebatkan masalah ini lebih dalam. Jadi seolah-olah hasilnya udah diatur dari jauh-jauh hari. Untuk ngerti kenapa semua ini bisa terjadi, kita harus lihat konteksnya saat itu. Ini adalah puncak-puncaknya Perang Dingin. Saat itu, ada ketakutan besar soal efek domino komunisme di Asia Tenggara. Buat Amerika Serikat dan sekutunya, Indonesia itu dianggap sebagai penyangga yang sangat strategis untuk melawan komunisme. Jadi, prioritas utama mereka adalah menjaga Indonesia tetap stabil dan anti-komunis. Dibandingkan itu, urusan penentuan nasib sendiri rakyat Papua dianggap ya tetek bengek yang nggak sepenting stabilitas regional. Makanya kesimpulan akhir dari John Salford itu keras banget. Dia bilang PBB itu bukan cuma pengamat yang pasif. Menurutnya, PBB adalah peserta aktif dalam proses yang secara sistematis merusak perjanjian New York. PBB dituduh terlibat dalam sebuah proses yang tidak jujur yang sengaja menolak hak-hak politik dan asasi rakyat Papua. Jadi, dari semua ini, kita dihadapkan pada satu pertanyaan besar yang masih relevan sampai sekarang. Saat kepentingan negara-negara besar berbenturan dengan hak asasi manusia, mana yang akan menang? Dan apa pelajaran yang bisa kita ambil dari babak sejarah ini?